Oke, sebelum saya lanjutin, saya mau kasih tahu dulu bahwa ini bukan ilmu tentang jadi motivator, ya walaupun ada sama-sama kata positif dan motivasi, tapi ini bukan ilmu tentang berpikir positif. Jadi kalau Anda berekspektasi saya akan ajarin bagaimana cara memotivasi diri dengan cara berpikir positif, no, bukan ini videonya. Dan saya nggak akan ngajarin seperti itu bukan psikologi. Oke, jadi yang mau saya bahas adalah gimana caranya kita mengenali motivasi kita, motivasi manusia, dan bagaimana kita memanfaatkannya sebagai cara kita untuk berkembang. Halo Bapak Ibu dan teman-teman, ketemu lagi dengan saya Garvin Gui, dan di video kali ini saya ingin melanjutkan segmen kelas psikologi positif. Jadi yang mau saya bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang psikologi positif dan motivasi manusia. Oke, sebelum saya lanjutin, saya mau kasih tahu dulu bahwa ini bukan ilmu tentang jadi motivator, ya walaupun ada sama-sama kata positif dan motivasi, tapi ini bukan ilmu tentang berpikir positif. Jadi kalau Anda berekspektasi saya akan ajarin bagaimana cara memotivasi diri dengan cara berpikir positif, no, bukan ini videonya, dan saya nggak akan ngajarin seperti itu bukan psikologi. Oke, jadi yang mau saya bahas adalah gimana caranya kita mengenali motivasi kita, motivasi manusia, dan bagaimana kita memanfaatkannya sebagai cara kita untuk berkembang. Jadi, kenapa motivasi perlu dibahas di dalam psikologi positif? Karena psikologi positif itu kan ngomongin flourish ya, flourish itu berkembang. Psikologi positif itu ngomongin potensi manusia dan bagaimana cara kita memanfaatkan potensi tersebut untuk berkembang. Makanya namanya psikologi positif. Membuat hidup kita jadi maju. Positif itu kan plus, plus itu kan meningkat, maju. Jadi gimana membuat hidup kita maju? Jadi bukan psikologi tentang berpikir positif ya. Psikologi positif ini sebenarnya alternatif dari psikologi yang selama ini banyak kan ngomong minus. Minus itu kan maksudnya gangguan mental. Gangguan mental itu kan kita mengalami kemunduran ya, kita mengalami masalah jadi minus berkurang gitu. Nah ini mau ngomongin yang plusnya, makanya namanya psikologi positif. Dan karena psikologi positif ngomongin tentang flourishing, tentang berkembang, tentang bagaimana mencapai sesuatu menggunakan potensi kita untuk makin maju, maka psikologi positif ngomongin motivasi juga. Motivasi itu kan artinya dorongan kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dan ini penting, karena kalau kita mau ngomongin kita berkembang, kita mau ngomongin menggunakan potensi, harus ada motivasinya dulu. Kalau nggak ada motivasinya, nggak ada dorongannya, nggak ada alasannya, nggak mungkin kita melakukan itu. Nah, bicara tentang motivasi, mungkin teori paling klasik tentang motivasi itu adalah motivasi dasar manusia adalah memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar tentang Abraham Maslow, ada hierarchy of needs, itu paling bawah kan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu apa? Makan, minum, istirahat. Makan cukup, nggak kelaparan, minum juga cukup ya, jadi nggak mati kehausan misalnya, dan bisa tidur. Perkara di mana tempat tidurnya yang penting bisa istirahat. Itu kebutuhan dasar, survive. Plus kebutuhan untuk bereproduksi. Kenapa ini menjadi kebutuhan paling dasar manusia? Karena itu survive-nya. Manusia survive itu dengan cara makan, minum, istirahat. Plus bereproduksi untuk mempertahankan spesies ya, mempertahankan keturunan. Jadi itu kebutuhan paling basic manusia. Itu instinktif banget. Kita butuh survive dan melanjutkan keturunan. Itu motivasi dasar manusia. Nah, itu teori yang paling basic ya tuh. Jadi, mengapa manusia berperilaku tertentu? Karena demi survive itu. Kenapa kita bekerja keras mencari uang? Karena dengan mencari uang kita bisa beli makanan, beli minuman, kita bisa bayar kontrakan atau bayar cicilan rumah misalnya ya. Bayar listrik, bayar air itu kan kebutuhan dasar untuk kita bertahan hidup. That's why ya teori dasar psikologi yang dulu-dulu banget itu instingtif banget. Ngomongin insting banget, psikoanalisisnya Freud misalnya. Itu teori basicnya. Lalu pada tahun 1959 ya seorang tokoh psikologi bernama White mencetuskan bahwa harusnya kebutuhan manusia atau motivasi manusia nggak sekedar instingtif dong, nggak sekedar untuk makan, minum, tidur, dan reproduksi. Harusnya lebih dari itu. Karena White mengamati bahwa manusia itu tertarik dengan lingkungan yang mendorong mereka untuk berbuat lebih walaupun itu nggak ada kaitannya dengan makan, minum, tidur itu. Misalnya apa? Kita suka mencari komunitas yang bakatnya atau yang passionnya sesuai dengan kita berelasi di sana, walaupun itu belum tentu menghasilkan uang, tapi kita senang. Mengapa? Karena potensi kita diberdayakan di sana.
Bakat kita berguna di sana. Manusia dihargai di sana. Dan kita bergerak menuju sesuatu yang kita sukai. Di sana White berpikir bahwa motivasi manusia nggak cuma sekedar makan, minum, tidur, dan reproduksi, ada yang lain juga. Nah, di sanalah cakrawala pemikiran psikologi tentang motivasi manusia semakin berkembang. Dan White berkata bahwa kayaknya psikolog-psikolog perlu mempelajari motivasi lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar itu deh. Oke, kita lanjut. Lalu berkembang teori motivasi menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Teman-teman pasti udah familiar banget ya dengan istilah ini ya. Jadi ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Gampang banget hafalinnya, in dalam, ex luar. Motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Murni berasal dari dalam diri kita. Yang sesuai dengan value kita dari dalam diri. Itu motivasi intrinsik. Lawannya, motivasi ekstrinsik. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Entah kita minta atau kita mengharapkan penghargaan dari orang lain, itu ekstrinsik. Kita mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan imbalan, mendapatkan uang, upah, dan lain-lain, itu ekstrinsik. Sehingga bila kita berperilaku tertentu, misalnya kita rajin kerja demi mendapatkan gaji, itu ekstrinsik motivasinya. Tapi kalau Anda kerja untuk fulfill potensi Anda, karena Anda merasa di pekerjaan itulah Anda mendapatkan makna, Anda nggak peduli gajinya, yang Anda pedulikan adalah Anda merasa bermakna sebagai manusia di dalam pekerjaan itu, dan Anda bekerja dengan rajin, itu motivasi intrinsik. Jelas ya perbedaannya ya. Jadi jangan lihat perilakunya, lihat apa yang mendasari dari perilaku itu. Saya bikin channel YouTube ini, misalnya. Motivasi intrinsiknya apa? Motivasi intrinsiknya adalah karena saya punya, ya saya belajar psikologi S1, S2, dan sekarang jadi dosen psikologi. Saya hobi banget baca buku psikologi, saya selalu mengupdate pengetahuan saya tentang psikologi yang terkini, dan saya rasa sayang kalau saya simpan sendiri di otak saya. Iya, saya ajarin ke mahasiswa saya, tapi cakupannya kan hanya yang menjadi mahasiswa saya. Saya pengen kayak bisa share-nya lebih luas lagi. Saya butuh sebuah media. Apa medianya? YouTube dan Instagram saya, cerdasmental.id, yaitu blogging sih. Itu motivasi intrinsik. Saya ingin mencoba menggunakan apa yang saya ketahui agar bisa berguna bagi orang lain. At least informatif. Tapi juga ada motivasi ekstrinsiknya. Apa tuh? Saya juga berharap dapat likes, saya nggak munafik. Saya berharap dapat subscriber, saya juga nggak munafik ya. Di-share videonya, di komen yang positif, saya juga senang. Jadi ada dua motivasi yang melandasi. Dan di sini kita sadar bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini nggak harus saling saling menegasi. Bisa aja muncul berbarengan. Jadi Anda bisa aja di dalam pekerjaan Anda kerja punya dua motivasi itu sekaligus. Anda satu sisi bekerja karena Anda merasa this is my passion, ya motivasi intrinsik. Satu sisi ya aku juga butuh upah, butuh uang untuk menghidupi diri sendiri. So ada unsur motivasi ekstrinsik di dalamnya. Anda kuliah misalnya, motivasi intrinsiknya mungkin sebagai sarana Anda mengembangkan potensi Anda tahu Anda bakat di bidang itu dan Anda kuliah di jurusan itu. Dan satu sisi mungkin Anda juga butuh motivasi ekstrinsik. Sebuah ijazah. Ijazah itu adalah sebuah pengakuan, sebuah penghargaan bahwa Anda kompeten di bidang ini. Intrinsik dan ekstrinsik. Jadi Anda jangan melihat kacamatanya sempit ya. Kalau ada motivasi intrinsik, nggak mungkin ekstrinsik. Enggak, bisa muncul dua-duanya. Mana yang lebih kuat? Pertanyaan selanjutnya itu ya. Jadi Anda lihat motivasi mana yang lebih mendorong Anda. Misalnya saya sebagai seorang dosen, ada intrinsik, ada ekstrinsiknya juga. Saya menjadi dosen, saya suka mengajar, saya suka berbagi apa yang saya ketahui, dan di sanalah saya merasa saya fulfill kemampuan saya. Saya punya kemampuan untuk menjelaskan suatu konsep dengan lebih mudah, dengan lebih sederhana, tapi tanpa mengurangi maknanya. Saya merasa di sana saya harus memanfaatkan sebaik-baiknya skill saya tersebut. Intrinsik. Ekstrinsiknya apa? Ya butuh gaji. Ya kalau enggak, saya nggak bisa makan, minum, tidur nyenyak, ya pusing dong. Jadi bisa muncul dua-duanya. Tapi bisa jadi ada yang motivasi intrinsiknya lebih kuat, lebih mengejar pemenuhannya. Ya lebih terpacu dengan pemenuhan potensi diri, pemenuhan passionnya daripada gajinya. Oke, gaji berpengaruh tapi bukan yang utama. Tapi mungkin ada beberapa orang yang lebih kuat di
motivasi ekstrinsiknya. Mungkin dia lebih mentingin gajinya daripada passionnya. Mungkin karena dia kepepet ya, misalnya harus beli susu buat anak, beli popok buat anak, jadi udah nggak mikirin ini sesuai bakat, ini sesuai passion atau enggak, yang penting ada income. Beda-beda. Beda orang bisa beda, dan orang yang sama, beda waktu, beda konteks pun bisa beda. Nah, pertanyaannya deh, mana yang lebih penting sih? Kita lebih kuat di motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ini jawabannya bervariasi, tapi berbagai penelitian ya dari Ryan and Deci, terutama kalau ngomongin motivasi itu dua peneliti utama saat ini ya. Nanti kita akan ngomongin lebih lanjut deh. Motivasi intrinsik itu otomatis lebih mengarah pada well-being atau kepada kesejahteraan hidup kita, kesejahteraan psikologis ya, bukan kesejahteraan materi, lebih berperan terhadap kebahagiaan kita. Karena motivasinya dari dalam. Kepuasan hati itu lebih kuat untuk kebahagiaan. Tapi bukannya motivasi ekstrinsik nggak ada guna, ini agak berbelit ya ngomongnya ya, ekstrinsik. Tapi bukan berarti motivasi ekstrinsik itu nggak ada gunanya. Ada. Kalau nggak ada motivasi ekstrinsik, mungkin kita nggak maju. Ya kita sekolah, bayangin dulu kan harus ada motivasi ekstrinsik juga kan. Nilai jelek kena omel misalnya, uang jajannya dikurangin misalnya. Jadi takut kan, motivasi ekstrinsik kan. Aku belajar supaya aku nggak ditarik uang jajannya. Dapat reward kan uang jajan gitu. Nah, atau biar nggak diomelin guru, biar nggak diomelin orang tua. Jadinya kita terpacu untuk sekolah. Mungkin juga kalau nggak, kita juga nggak terpacu untuk kerja gitu. Ada gaji yang membuat kita kadang berpikir ya nggak apa-apa deh stres, tapi ya akhir bulan dapat gaji ya, atau awal bulan dapat gaji ya udahlah gitu. Motivasi ekstrinsik pun mendorong kita untuk berkembang sebenarnya. Tapi hati-hati. Kalau kita hidup hanya mengandalkan motivasi ekstrinsik, maka kepuasan hidup kita akan menurun. Jadi walaupun kita butuh dua-duanya, tapi hati-hati jangan sampai hidup kita hanya mengandalkan motivasi ekstrinsik. Jangan sampai hidup kita hanya mengandalkan pujian dari orang lain, penghargaan dari lingkungan, mengandalkan uang, tapi nggak melibatkan kepuasan hati. Oke, dicatat baik-baik. Oke, berlanjut lagi. Kemudian muncullah sepasang tokoh, Ryan and Deci ya. Ini saya pernah baca bagaimana kisah mereka menemukan teori ini, tapi ini kapan-kapan ya, karena itu lebih ke sejarah psikologi. Intinya mereka berdua ini adalah seorang peneliti di bidang motivasi, dan mereka mencetuskan bahwa istilah intrinsik dan ekstrinsik itu butuh penggantinya. Ya, jadi mereka mengeluarkan dua istilah baru, motivasi otonom dan motivasi terkontrol. Motivasi otonom itu sebenarnya pengganti motivasi intrinsik. Ya sama aja sebenarnya. Otonom itu kan mandiri, artinya dari dalam diri. Motivasi yang memang kita pilih sendiri. Kita terdorong untuk melakukan itu karena kita yang mau. Nah itu intrinsik. Itu motivasi otonom. Kalau motivasi yang terkontrol itu muncul karena kontrol dari lingkungan. Kita melakukan itu karena orang tua mewajibkan kita. Kita melakukan itu karena sekolah mewajibkan kita, karena kantor mewajibkan kita, karena lingkungan mewajibkan kita. Kita kerja, kenapa? Karena kalau nggak kerja, tidur-tiduran di rumah diomongin tetangga, jadi merasa nggak berguna. Lalu juga nggak enak komplain sama orang tua mungkin. Itu kan motivasi terkontrol. Kita melakukan itu karena adanya kontrol dari sekitar kita, yang sebenarnya ekstrinsik juga ya. Jadi ini hanya permainan terminologi, tapi kita perlu tahu bagaimana teori motivasi ini berkembang di dalam psikologi positif. Nah, kenapa saya ngomongin ini? Karena saya mau bahas Ryan and Deci-nya sebenarnya. Nah, Ryan dan Deci ini kemudian mengembangkan lagi teori motivasi menjadi sebuah istilah yang namanya self-determination theory atau teori determinasi diri. Ini seru banget, kenapa? Karena teori ini mungkin saat ini menjadi teori motivasi yang paling relevan, yang membahas tentang, selain motivasi, ternyata SDT ini atau self-determination theory ini juga bisa menjelaskan apa yang membuat manusia bahagia. Ya, jadi Ryan and Deci melihat bahwa orang akan lebih bahagia kalau motivasi intrinsiknya lebih kuat. Yang tadi ya, motivasi intrinsik atau otonomnya lebih kuat. Dan apa sih unsur dari motivasi intrinsik itu, motivasi otonom itu? Ternyata ada 3. Ketiga itu adalah yang pertama, otonomi atau kemandirian. Yang kedua adalah
kompetensi atau competence ya. Yang ketiga adalah relatedness atau keterkaitan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Jadi, kita balik ya. Ryan and Deci mengatakan bahwa motivasi intrinsik atau otonom itu lebih kuat. Dan itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah otonomi atau kemandirian. So, kita akan lebih terdorong, kita akan lebih happy, akan lebih kuat motivasinya kalau hal yang kita kerjakan tersebut akan membuat kita semakin mandiri. Misal, kita misalnya semangat untuk mempelajari sesuatu yang kita nggak tahu kenapa kalau sekolah dulu belajar itu kita nggak suka, tapi kenapa giliran kita sekarang mempelajari itu suka? Karena kita udah sadar bahwa ilmu itu akan membuat kita semakin mandiri. Membuat kita bisa punya skill untuk bekerja misalnya, dan dengan bekerja kita dapat upah, kita hidupnya mandiri, nggak bergantung sama orang lain. Kita bisa mencari makan sendiri, bisa beristirahat sendiri tanpa harus menunggu ada yang memberikan. Nah, itu membuat kita semakin mandiri. Ya, jadi itu yang mendorong kita. Coba deh, teman-teman pikirkan sejenak. Apa sih kegiatan yang sering Anda lakukan dan ternyata itu motivasinya adalah otonomi, membuat Anda semakin mandiri. Ya kalau saya kerja ya jujur aja demi mendapat upah, dan upah itu kan bisa saya tukar dengan beli makanan, sehingga saya nggak butuh minta-minta sama orang lain, saya nggak butuh nunggu ada yang mau ngasih saya makan, kalau nggak ada yang ngasih saya nahan lapar, nggak kayak gitu konsepnya. Lalu saya bisa bayar cicilan rumah, ya jadi saya nggak perlu nanti kalau udah tua numpang-numpang tinggal di rumah orang lain karena saya punya rumah saya sendiri, otonom. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah motivasi yang berdasarkan kompetensi. Jadi kita akan lebih terdorong, termotivasi, lebih semangat kalau yang kita lakukan itu membuat kita semakin mahir, kompeten. Jadi saya seneng banget, termotivasi banget baca buku-buku psikologi. Kenapa? Karena saya seorang dosen psikologi, seorang psikolog juga, dan dengan baca buku-buku psikologi itu skill saya nambah. Saya semakin kompeten, makanya saya seneng. Anda juga mungkin begitu. Anda misalnya nih, misalnya berkutat di bidang bisnis, mungkin Anda senang mencari informasi tentang bisnis. Anda nggak tahu kenapa Anda melakukan itu, padahal nggak ada yang nyuruh. Padahal mungkin dulu waktu sekolah belajar males, tapi sekarang Anda suka belajar tentang bisnis ya terutama. Padahal dulu sekolah belajar ekonomi males misalnya gitu. Why? Karena Anda sekarang sudah menyadari bahwa ini membuat saya semakin kompeten. Kadang-kala nggak harus tentang uang, nggak harus tentang apa rewardnya, tapi Anda feel good karena saya sebagai manusia potensinya berkembang. Saya sebagai manusia kompetensinya meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu relatedness atau keterkaitan. Ini sebenarnya bergantung dengan kita, pada dasarnya kan manusia adalah makhluk sosial. Relatedness ini berbicara tentang kalau kita akan lebih terdorong, termotivasi, lebih semangat kalau yang kita lakukan itu bisa membuat kita semakin disukai oleh orang lain atau membuat kita semakin terhubung dengan orang lain. Ya misalnya apa? Anda bekerja misalnya supaya Anda bisa punya uang untuk social time misalnya. Jadi Anda motivasinya adalah biar ya punya kemampuan untuk bersosialisasi, bergaul dengan orang lain, nah itu sosial. Anda misalnya termotivasi untuk menggunakan pakaian yang rapi gitu, berpenampilan rapi. Itu buat apa? Supaya Anda dilihat orang lain, nyaman dilihat, dan orang lain juga lebih respect terhadap Anda, dan itu motivasinya adalah relatedness. Anda semakin terhubung dengan orang lain. Kita lihat deh, orang-orang yang kesepian itu lebih susah untuk bahagia. Kenapa? Karena mereka nggak terkoneksi dengan manusia lainnya. Jadi relatedness ini cukup kuat. Kita akan lebih happy, kita akan lebih semangat bila kita punya hubungan atau ikatan yang kuat dengan sesama manusia. Percaya nggak percaya? Coba deh renungi ini. Nah, 3 ini adalah self-determination theory. Teori determinasi diri. Ini saking kuatnya teori ini, bahkan ya sekarang nih kalau googling, bahkan ada konferensi ilmiah khusus bahas self-determination theory ini. Luar biasa. Ya makanya ini saya bahasnya cukup lama. Well, selain self-determination theory ini, sebenarnya ada teori lain tentang motivasi, yaitu tentang avoidance dan approach. Approach itu mendekati, avoidance itu menghindari. Jadi maksudnya gini,
Motivasi manusia salah satunya adalah mendekati sesuatu, approach, atau menghindari sesuatu. Apa sih yang di-approach? Kita approach tujuan, kita approach imbalan, kita approach sesuatu yang menyenangkan. Dan kita akan avoid, akan menghindari sesuatu yang nggak menyenangkan, hukuman yang kita nggak suka. Itu juga menjadi motivasi manusia. Ini teorinya lebih simpel lagi ya. Jadi kita akan termotivasi untuk bergerak mencapai sesuatu, mencapai prestasi, mencapai income yang kita harapkan misalnya ya, mencapai status yang lebih tinggi, dan kita akan menghindari apa? Menghindari hukuman, cacian misalnya, menghindari turun pangkat misalnya, dan lain-lain. Ini teorinya lebih simpel lagi. Dan lebih jauh lagi, bahkan ada, saya pernah baca ya, ini di Neuro-Linguistic Programming, NLP, ya walaupun NLP masih perdebatan ya, ilmiah atau enggak sih, tapi ya well, itu kapan-kapan aja kita bahas. Bahkan membuat dikotomi, atau lebih tepatnya bukan dikotomi deh, lebih tepatnya dimensi antara approach dan avoidant. Ada manusia yang lebih kuat unsur avoidant ya, ada manusia yang lebih kuat di unsur approach-nya. Maksudnya gini, ada orang yang lebih termotivasi ketika dia tahu dia akan mendapatkan sesuatu. Tapi ada juga manusia yang lebih termotivasi ketika dia diancam atau dia tahu ada masalah, hukuman, ada rasa yang gak enak di depan mata dan dia harus menjauhinya. Biasanya orang-orang yang tipe motivasi yang dominannya adalah yang approach, itu orang-orang yang ambisius. Karena dia lebih terdorong kalau mencapai sesuatu. Orang-orang yang lebih, kalau kita bilang ini ya, semangat banget ya, ambisius banget ya gitu. Yang tipe avoidant itu karena mereka yang penting rasa nyaman. Ketika mereka rasa nyamannya terusik, mereka baru tergerak. Relevan nggak menurut Anda teori itu? Coba nanti tulis di komen, kita bisa bahas bareng-bareng ya. Jadi ada berapa nih kita bahas teori motivasi ya? Kayak 3 ya, atau 4. Jadi yang pertama, motivasi itu berasal dari kebutuhan dasar manusia yang instinktif banget. Lalu ngomongin motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya, atau yang otonom dan terkontrol. Lalu motivasi intrinsik yang self-determination theory, yang 3 tadi, autonomy, competence, relatedness. Dan yang terakhir, yang approach dan avoidance. Nah, anyway, gimana teman-teman? Menurut Anda, kalau dilihat dari semuanya, Anda tipe yang approach atau avoidant? Lalu Anda coba berpikir, apakah yang Anda lakukan sudah dari intrinsik, lebih banyaknya dari intrinsik, atau lebih banyaknya dari ekstrinsik? Karena kalau ya intrinsik tentu akan lebih mendukung well-being, lebih mendukung kebahagiaan kita. Walaupun ekstrinsik juga diperlukan, tapi kalau hidup kita hanya ada yang ekstrinsik aja, kita nggak bahagia. Dan ada riset juga sih, risetnya mengatakan bahwa kalau yang approach itu akan lebih membuat kita bahagia, karena kita achieve something. Tapi kalau yang avoidant, kalau terlalu banyak bikin kita nggak happy juga, karena kita hidupnya hanya menghindari. Walaupun motivasi yang bersifat avoidant gitu, itu juga ada gunanya. Bayangin Anda lagi ada masalah, lalu Anda terhindar dari masalah itu, happy nggak? Lega nggak? Oke, dan riset neuroscience terbaru, bukan terbaru sih, mungkin saya baru baca ya, risetnya mungkin udah lama. Kalau kita mengalami masalah, kita mengalami melihat ada bahaya di depan mata, dan kita berhasil melewatinya, berhasil mengatasinya, itu mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu membuat kita rasa sakit itu menghilang dan membuat kita merasa lega. Jadi, wah ini bahasanya banyak banget. Oke, semoga bermanfaat, semoga jelas ya. Kalau Anda ingin bertanya lebih lanjut bisa di komen ya, nanti saya bales. Dan thank you kalau Anda merasa ini bermanfaat, beri like. Kenapa? Kita ngomongin motivasi ekstrinsik. Kalau saya tahu banyak yang like, saya akan lebih semangat bikin videonya karena saya jadi tahu ternyata jenis-jenis video ini loh yang bermanfaat. Jangan lupa share juga, siapa tahu ada teman-teman yang butuh, dan pastinya subscribe. Karena dengan subscribe, kalau saya bikin video baru lagi, Anda bisa langsung tonton. Oke, nanti di kelas psikologi positif selanjutnya, saya akan melanjutkan ini arahnya ke goal setting. Bagaimana kita membuat goal dan mencapainya. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.